Sampah sepertimu memang pantas duduk di sini. Itulah yang dikatakan adik iparku, di hari pernikahannya yang mewah. Dia dan ibu mertuaku sengaja menempatkan kursiku di sudut paling belakang, tepat di sebelah tong sampah. Aku hanya diam. Aku mengambil hadiah spesial yang sudah kusiapkan untuknya. 5 menit setelah aku pergi, saat dia membuka kado dariku, wajahnya pucat pasi dan dia menjerit histeris. Pesta pernikahannya hancur seketika. Karena isi kotak itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Undangan itu tergeletak di meja kopi. Kertasnya tebal, berwarna krem gading, dengan ukiran emas timbul yang mengeluarkan aroma mahal. Nama Rizky dan Sabrina tercetak dalam huruf kaligrafi yang indah. Di bagian bawah, tertera nama keluarga besar, dan nama suaminya, Faris, ditulis dengan jelas. Nama Anita, istrinya, hanya dicantumkan sebagai lampiran kecil di bawah nama Faris. Seolah-olah dia adalah catatan kaki yang tidak penting dalam kehidupan suaminya sendiri. Anita menatap kertas itu dengan hati yang berat. Pernikahan Sabrina, adik iparnya, adalah acara yang paling dia takuti tahun ini. Kita harus datang, An. Suara Faris memecah kesunyian di ruang tamu. Faris baru saja selesai mandi dan sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Dia menatap istrinya yang berdiri kaku, memandangi undangan itu seolah-olah itu adalah seekor ular berbisa. Kita harus datang. Ulangnya, lebih tegas. Ini pernikahan adikku satu-satunya. Apa kata orang kalau kakaknya sendiri tidak hadir? Anita menoleh. Dia ingin sekali berteriak. Dia ingin bertanya, apa kata orang? Atau apa kata ibumu? Tapi dia menahan lidahnya. Dia menarik napas panjang, menenangkan gejolak di dadanya. Mas, kamu tahu bagaimana mereka memperlakukanku. Faris menghela napas, sebuah gestur yang sangat Anita kenal. Itu adalah napas frustrasi seorang pria yang terjepit di antara dua batu. Aku tahu, sayang. Aku tahu ibu dan Sabrina kadang keterlaluan. Tapi ini hari bahagia mereka. Setidaknya untuk satu hari ini, kita kesampingkan masalah. Demi menjaga nama baik keluarga. Nama baik keluarga. Frasa itu selalu menjadi tameng bagi Faris. Tameng yang dia gunakan untuk menghindari konfrontasi dengan Ibu Fatimah, ibunya, dan Sabrina, adiknya. Bagi mereka, Anita adalah duri dalam daging. Dia adalah wanita berhijab dari keluarga sederhana yang dianggap tidak selevel dengan keluarga mereka. Anita adalah seorang akuntan yang cermat, pintar, dan mandiri, tapi di mata Ibu Fatimah, dia hanyalah gadis kampung yang berhasil menjerat putra kesayangan mereka. Penghinaan itu datang dalam berbagai bentuk, dari yang halus hingga yang terang-terangan. Anita masih ingat dengan jelas, setahun yang lalu, dia sangat bangga dengan taman anggrek kecilnya di balkon apartemen. Dia merawatnya dengan cinta. Suatu hari, Ibu Fatimah datang berkunjung. Keesokan harinya, semua anggreknya layu, daunnya menguning seperti terbakar. Butuh waktu seminggu bagi Anita untuk menemukan penyebabnya. Di bawah pot terbesar, dia menemukan sisa-sisa garam kasar. Ibu Fatimah telah dengan sengaja menyiram tanamannya dengan air garam. Ketika Anita mencoba mengatakannya pada Faris, Faris hanya berkata, mungkin ibu tidak sengaja, An. Kamu tahu ibu tidak mengerti tanaman. Sabrina, di sisi lain, lebih brutal dan langsung. 3 bulan lalu, Anita sedang bekerja keras menyelesaikan laporan audit penting untuk klien besar. Dokumen setebal 200 halaman itu tergeletak rapi di meja kerjanya. Sabrina, yang sedang berkunjung, tidak sengaja, tersandung dan menumpahkan secangkir kopi hitam panas ke seluruh tumpukan kertas itu. Ops, maaf, Mbak, katanya dengan nada suara yang dibuat-buat terkejut. Tanganku licin. Tapi matanya menari-nari penuh kemenangan. Anita harus bekerja 3 hari 3 malam tanpa tidur untuk menyusun ulang data yang hancur, dan dia hampir kehilangan klien tersebut. Faris? Dia hanya menyuruh Sabrina meminta maaf, yang dilakukan adiknya dengan senyum sinis. Dan sekarang, pernikahan ini adalah panggung terbesar bagi Sabrina dan Ibu Fatimah. Ini adalah kesempatan emas mereka untuk memamerkan status mereka dan, Anita yakin, untuk mempermalukannya di depan ratusan tamu. Aku akan datang, kata Anita akhirnya. Suaranya datar, tanpa emosi. Demi kamu, Mas. Demi menjaga nama baik keluargamu. Faris tersenyum lega. Dia memeluk istrinya. Terima kasih, sayang. Aku janji,
setelah ini semua akan baik-baik saja. Anita tidak membalas pelukan itu. Dia hanya berdiri kaku. Tidak akan, batinnya. Tidak akan ada yang baik-baik saja. Selama seminggu berikutnya, Anita mempersiapkan diri. Bukan hanya secara mental. Dia memilih gaun terbaiknya, sebuah gamis sutra sederhana namun sangat elegan berwarna biru safir. Dia memadukannya dengan hijab yang serasi. Dia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya tampil lusuh atau kalah. Dia akan datang dengan kepala tegak. Dan dia juga mempersiapkan hal lain. Di dalam laci mejanya yang terkunci, ada sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada sebuah map berisi dokumen-dokumen. Itu adalah hadiah yang sudah lama dia simpan, menunggu saat yang paling tepat. Hadiah yang dia kumpulkan dengan keahliannya sebagai akuntan, hadiah yang dia temukan ketika dia curiga dengan aliran dana di perusahaan patungan milik Faris dan Rizky, calon suami Sabrina. Dia telah menyimpannya sebagai jaminan, sebagai perlindungan. Tapi sekarang, melihat bagaimana Faris sekali lagi memilih keluarganya di atas perasaannya, Anita tahu ini bukan lagi jaminan. Ini adalah tiket keluarnya. Hari pernikahan tiba. Gedung itu megah. Ribuan bunga mawar putih dan lili menghiasi lobi. Musik orkestra mengalun lembut. Anita menggandeng lengan Faris, hijabnya tertata rapi, wajahnya tenang. Mereka berjalan menuju area penerima tamu. Ibu Fatimah dan Sabrina, yang terlihat cantik seperti seorang putri jahat dalam balutan gaun putihnya, sedang menyapa tamu lain. Sebelum mereka sempat mencapai barisan, seorang wanita muda dengan seragam panitia dan walkie-talkie mencegat mereka. Wanita itu tersenyum manis kepada Faris. "Selamat malam, Pak Faris. Silakan, meja keluarga sudah disiapkan di area VIP, tepat di depan panggung." Mata wanita itu kemudian beralih ke Anita. Senyum manis itu langsung memudar, digantikan oleh tatapan dingin dan meremehkan. "Ah, dan Anda pastilah Nyonya Anita." Ada penekanan aneh pada kata, Nyonya. "Iya, saya istrinya," kata Anita, tetap tenang. Wanita itu melihat ke papan klipnya, pura-pura memeriksa. Mohon maaf, Bu. Sepertinya ada pengaturan khusus untuk Anda." Faris mengerutkan kening. "Pengaturan khusus apa?" "Dia istri saya. Tentu saja dia duduk dengan saya di meja keluarga." Wanita panitia itu tersenyum kaku. Instruksi dari Ibu Fatimah sangat jelas. "Pak, tamu atas nama Anita memiliki kursi terpisah. Mari, Bu, silakan ikut saya. Pak Faris, silakan langsung saja ke meja VIP. Ibu Fatimah sudah menunggu Anda." Detik itu, waktu terasa berhenti bagi Anita. Dia menatap Faris, menunggu pembelaan. Menunggu suaminya mengamuk, atau setidaknya berkata, "Kalau istri saya tidak bisa duduk dengan saya juga tidak akan duduk." Dia menunggu sebuah tanda bahwa dia berarti lebih dari sekadar nama baik keluarga. Faris tampak bingung dan marah. "Apa-apaan ini? Tentu saja istri saya duduk dengan saya." "Faris." Suara tajam Ibu Fatimah membelah keramaian. Wanita parubaya itu berjalan cepat menghampiri mereka, gaunnya yang berwarna marun berkilauan. "Jangan buat keributan di sini. Tamu-tamu ayahnya Rizky sudah datang. Kamu ke meja VIP sekarang. Cepat." "Tapi, Bu." Faris menunjuk Anita. Panitia ini bilang kursi Anita dipisah. Ibu Fatimah melirik Anita dengan tatapan menghina yang sekilas. "Sudah, itu urusan gampang. Panitia hanya menjalankan tugas. Kamu temui tamu dulu. Jangan permalukan Ibu." Ibu Fatimah menarik lengan Faris dengan paksa, dan Faris, setelah satu pandangan ragu yang menyakitkan ke arah Anita, akhirnya menurut. Dia membiarkan dirinya ditarik menjauh dari istrinya, menuju meja kehormatan yang gemerlapan. Anita ditinggalkan sendirian, berdiri di tengah lobi, di bawah tatapan panitia yang sinis. Hatinya yang tadi tegang, kini terasa hancur berkeping-keping. Ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Bukan hanya dihina, tapi juga ditinggalkan oleh suaminya sendiri di depan umum. "Mari, Bu Anita," kata panitia itu lagi, nada suaranya tidak lagi repot-repot menyembunyikan rasa puas. "Saya antar ke kursi Anda." Dengan kepala yang terasa ringan, Anita mengikuti wanita itu. Tapi mereka tidak berjalan ke arah ballroom utama. Mereka berjalan ke arah yang berlawanan. Wanita itu memimpin Anita melewati meja-meja tamu yang megah, melewati panggung yang indah, melewati area keluarga tempat Faris kini duduk kaku di sebelah ibunya, menghindari tatapan Anita. Mereka terus berjalan. Semakin jauh, semakin ke belakang. Mereka berjalan sampai ke sudut paling belakang dari ballroom mewah itu.
Sudut yang remang-remang, di mana musik orkestra terdengar samar, bersaing dengan suara denting piring yang berasal dari balik pintu berlabel, khusus pelayan. Disinilah letak kursi Anita. Itu bukan kursi pesta yang dibalut kain satin seperti kursi tamu lainnya. Itu adalah sebuah kursi lipat dari besi, jenis kursi yang biasa ditemukan di rapat RT. Cat putihnya sudah terkelupas di beberapa tempat, memperlihatkan karat di bawahnya. Dan lokasinya adalah puncak dari penghinaan. Kursi itu diletakkan tepat di sebelah pintu keluar masuk pelayan yang terus-menerus terbuka dan tertutup. Dan di samping kanannya, berjejer 3 tong sampah besar berwarna hitam. Meskipun tong-tong itu ditutup kain hitam agar terlihat samar, bau asam dari sisa makanan dan bunga layu tetap menguar tipis, bercampur dengan bau pembersih lantai dari area servis. "Silakan, Bu. Ini tempat Anda," kata panitia itu dengan senyum penuh. Dia tidak menunggu jawaban. Dia berbalik badan dan pergi, meninggalkan Anita sendirian di sudut penghinaan itu. Anita berdiri mematung. Dia bisa merasakan tatapan beberapa tamu dari meja terdekat yang memandangnya dengan penasaran dan kasihan. Dia bisa melihat Faris di kejauhan, yang kini menunduk, tidak berani melihat ke arahnya. Dia bisa merasakan air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia ingin lari. Dia ingin menangis. Dia ingin berteriak pada Faris, pada Ibu Fatimah, pada seluruh dunia. Tapi kemudian, dia teringat sesuatu. Dia teringat pada kerja kerasnya. Dia teringat pada martabatnya yang diinjak-injak selama bertahun-tahun. Dia teringat pada kotak kecil yang sekarang ada di dalam tas tangannya. Tidak. Dia tidak akan menangis. Dia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Dengan gerakan yang sangat tenang dan anggun, Anita merapikan hijab safirnya. Dia menarik kursi lipat itu sedikit menjauh dari tong sampah. Dia tidak duduk. Dia hanya berdiri di sampingnya, tegak seperti seorang ratu di singgasana sampahnya. Dia akan menunggu. Waktu berlalu seperti siput. Acara utama dimulai. Pembawa acara mengoceh, ada pidato, ada pemotongan kue. Anita hanya berdiri diam. Para pelayan yang keluar masuk pintu servis menatapnya dengan bingung, tapi tidak ada yang berani bertanya. Akhirnya, tibalah saat yang dia tunggu. Sesi salam-salaman selesai, dan pengantin mulai berkeliling meja. Rizky, sang suami, tampak sedikit mabuk oleh kebahagiaan, tertawa dan menyapa semua orang. Lalu, Anita melihat Sabrina. Sabrina melepaskan gandengan tangan suaminya. "Sayang, kamu ke meja teman-temanmu dulu. Aku mau menyapa tamu spesial di sana," katanya pada Rizky, suaranya dibuat semanis madu. Sabrina, dalam gaun pengantinnya yang berekor panjang dan berkilauan, berjalan melintasi ruangan. Dia tidak berjalan ke meja VIP. Dia berjalan lurus ke arah Anita di sudut belakang. Setiap langkahnya penuh perhitungan. Beberapa tamu memperhatikan. Ini adalah pertunjukan. Sabrina berhenti tepat di depan Anita. Gaunnya yang seharga ratusan juta itu, kini hanya berjarak beberapa senti dari tong sampah. Dia tersenyum, senyum terindah yang pernah Anita lihat. Dan senyum itu penuh dengan bisa. "Halo," desis Sabrina, suaranya cukup pelan sehingga hanya Anita yang bisa mendengar. "Ternyata kamu datang juga, Mbak." Sabrina menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah-olah baru menyadari lokasi mereka. "Loh, kok kamu duduk di sini?" Dia pura-pura terkejut. Lalu dia tertawa kecil, tawa yang merendahkan. "Ah, tapi aku lupa. Tidak salah juga, sih." Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, aroma parfumnya yang mahal menusuk hidung Anita. "Sampah sepertimu memang pantas duduk di sini. Di sebelah teman-temanmu." Sabrina mengedikan dagunya ke arah tong sampah di sebelah mereka. Itu adalah puncak penghinaan. Kata-kata itu dirancang untuk menghancurkan. Sabrina menunggu reaksi. Dia menunggu Anita menangis, marah, atau membalas. Dia siap untuk memanggil keamanan dan mengusir Anita dengan alasan, membuat keributan. Tapi Anita tidak melakukan satu pun dari itu. Dia hanya diam. Dia menatap lurus ke mata adik iparnya. Tatapan Anita begitu tenang, begitu dalam, dan begitu dingin, hingga senyum di wajah Sabrina sedikit goyah. Keheningan Anita jauh lebih menakutkan daripada amukan apapun. Setelah diam selama 10 detik yang terasa seperti 1 jam, Anita menggerakkan tangannya. Perlahan, dia membuka tas tangannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan sebuah kotak kado berukuran sedang, yang dibungkus kertas coklat sederhana dengan pita perak kecil. Hadiah spesial yang sudah dia siapkan. Dia mengulurkan kotak itu ke arah Sabrina. Sabrina tertegun sejenak, bingung dengan respons yang tidak terduga ini. "Apa ini?" tanyanya ketus,
Kesal karena pertunjukannya tidak berjalan sesuai rencana. Anita tetap diam. Dia hanya menyodorkan kotak itu. Dengan kasar, Sabrina menyambar kotak itu dari tangan Anita. Paling isinya juga murahan, sesuai dengan tempat dudukmu, cemoohnya. Saat itulah Anita akhirnya bergerak. Dia mengambil tas tangannya. Dia menatap Sabrina sekali lagi, tepat di matanya. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik badan. Dia tidak pamit pada Faris. Dia tidak melihat ke arah Ibu Fatimah. Dia berjalan lurus melintasi ballroom, melewati puluhan meja tamu, dengan kepala tegak dan langkah yang mantap. Dia berjalan keluar dari gedung itu, meninggalkan pesta yang masih berlangsung, dan menuju kehidupannya yang baru. Di sudut ruangan, Sabrina masih memegang kotak kado itu. Dia kesal. Dia merasa dipermainkan. Berat juga, gumamnya. 5 menit berlalu. Didorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk menemukan bahan hinaan baru, dia memutuskan untuk membuka kado itu sekarang juga, di depan suaminya yang baru, Rizky. Langkah kaki Anita mantap saat dia berbalik. Dia tidak terburu-buru, tetapi juga tidak ragu-ragu. Setiap langkah adalah penegasan. Dia tidak lagi peduli pada musik yang megah, atau pada tatapan ratusan tamu. Dia berjalan lurus, punggungnya tegak, hijab safirnya tergerai rapi, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang baru saja menyelesaikan titahnya, bukan seorang wanita yang baru saja dipermalukan. Keheningan di sudut belakang itu pecah. Para tamu yang duduk di meja-meja terdekat, yang tadi berbisik-bisik sambil melirik, kini terdiam. Mereka menyaksikan wanita berhijab yang anggun itu berjalan sendirian, membelah keramaian pesta, menuju pintu keluar. Ada sesuatu dalam cara berjalannya, sebuah ketenangan yang menuntut rasa hormat, yang membuat bisikan mereka tercekat di tenggorokan. Di meja VIP, di seberang ruangan, Faris melihat semuanya. Dia melihat Anita memberikan kotak itu. Dia melihat Sabrina menyambarnya. Dan dia melihat istrinya berbalik badan dan berjalan pergi. Sesuatu dalam hatinya berteriak. Ini salah. Ini sudah keterlaluan. Dia adalah suaminya, dia seharusnya melindungi Anita. Anita. Faris setengah berteriak, namanya nyaris tenggelam oleh alunan musik. Dia berdiri dari kursinya, gerakannya begitu tiba-tiba hingga menyenggol gelas di depannya. Duduk, Faris. Desisan tajam Ibu Fatimah seperti cakar yang mencengkeram lengannya. Wanita itu menarik lengan putranya dengan paksa, senyum bekunya masih terpasang, seolah-olah dia sedang menenangkan anak kecil yang rewel. Jangan buat keributan. Biarkan dia pergi. Bagus dia sadar diri dan tahu tempatnya. Perempuan tidak tahu diuntung itu hanya akan mempermalukanmu. Tapi, Bu. Faris menatap ibunya dengan nanar. Dia istriku. Dan aku ibumu, balas Ibu Fatimah, suaranya rendah namun penuh racun. Kamu mau mempermalukan ibu dan adikmu di hari pernikahannya? Di depan ayah Rizky? Di depan semua rekan bisnis kita? Duduk. Masalah ini kita selesaikan di rumah. Faris goyah. Dia menatap ke arah panggung, tempat Pak Hilman, ayah Rizky, seorang pengusaha besar yang dihormatinya, sedang menatap ke arah meja mereka dengan kening berkerut. Tatapan itu, tatapan penuh tanda tanya dari mertua adiknya, lebih menusuk daripada tatapan penghinaan yang diterima Anita. Faris merasakan harga dirinya sebagai laki-laki runtuh. Dia terjebak. Dia ingin berlari mengejar Anita, meraih istrinya, dan meminta maaf. Tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Perlahan, sangat perlahan, Faris kembali duduk di kursinya. Dia kalah. Dia menundukkan kepalanya, tidak sanggup lagi melihat ke arah pintu keluar. Dia membiarkan istrinya pergi, sendirian, setelah dihina sehina-hinanya oleh keluarganya sendiri. Rasa bersalah yang dingin dan berat mulai merayap di dalam dadanya. Anita tidak menoleh ke belakang. Dia tidak perlu tahu apakah Faris mengejarnya atau tidak. Jauh di dalam hatinya, dia sudah tahu jawabannya. Dia sudah melihat jawaban itu setiap kali dia mengadu tentang perlakuan Ibu Fatimah. Dia sudah melihat jawaban itu saat Sabrina menumpahkan kopi ke hasil kerja kerasnya. Dan dia melihat jawaban itu dengan sangat jelas malam ini, ketika Faris membiarkannya digiring ke kursi di sebelah tong sampah. Dia sampai di lobi yang megah. Udara di luar, yang sedikit berpolusi namun terasa bebas, memanggilnya. Pintu kaca otomatis terbuka untuknya. Dia melangkah keluar dari gedung yang dingin ber-AC itu ke udara malam Jakarta yang hangat. Suara klakson dan deru mesin dari jalan raya terdengar, seperti musik yang lebih jujur daripada orkestra di dalam. Satu tetes air mata akhirnya jatuh, mengalir di pipinya. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan.
Air mata yang membersihkan sisa-sisa rasa sakit dan keraguan. Dia menghapusnya dengan cepat. Dia tidak akan menangisi masa lalu. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia membuka sebuah aplikasi. Taksi yang dia pesan 1 jam yang lalu, dengan titik jemput di seberang jalan agar tidak menarik perhatian, sudah menunggunya. Dia mengirim 1 pesan singkat ke nomor yang sudah dia simpan baik-baik, nomor pengacara keluarga Rizky. Pesan itu hanya berisi 3 kata, sudah terkirim. 1 pesan lagi dia kirimkan ke Faris. Aku sudah pergi, Mas. Hadiah untuk Sabrina sudah kuberikan. Dia menyeberang jalan, tidak lagi melihat ke belakang, ke gedung pesta yang gemerlapan itu. Dia membuka pintu taksi dan masuk ke stasiun Gambir. Pak, katanya kepada sopir. Dia tidak hanya meninggalkan pesta. Dia meninggalkan seluruh kehidupannya yang lama. Di dalam ballroom, musik kembali mengalun normal. Pembawa acara membuat lelucon untuk mencairkan suasana. Insiden kecil di sudut belakang tadi hampir terlupakan. Ibu Fatimah tersenyum puas. Dia menang. Wanita perusa itu akhirnya pergi. Di atas panggung pelaminan, Sabrina masih memegang kotak kado berwarna coklat itu. Dia merasa kesal. Anita berhasil mencuri perhatian dengan aksi diam dan kepergiannya yang dramatis. Dasar tukang cari perhatian, desisnya pada Rizky, yang baru saja kembali ke sisinya setelah menyapa teman-temannya. Rizky, yang tidak menyadari drama barusan, tertawa. Dia masih dalam euforia pernikahannya. Sudahlah, sayang. Jangan pikirkan. Lihat, banyak sekali kado. Ayo, kita buka satu yang besar itu. Nanti, kata Sabrina. Matanya masih tertuju pada kotak coklat sederhana di tangannya. Kotak itu terlihat sangat tidak pantas di antara tumpukan kado lain yang dibungkus mewah. Aku mau buka yang ini dulu. Ibu Fatimah menghampiri mereka di panggung, wajahnya berseri-seri. Bagus, dia sudah pergi, bisiknya pada Sabrina. Akhirnya rumah tangga Faris akan tenang tanpa penyihir itu. Sabrina tersenyum licik. Dia mengangkat kotak dari Anita. Lihat, Bu. Hadiah dari si sombong itu. Halah, cibir Ibu Fatimah. Paling-paling isinya kain batik murahan atau panci. Sudah, buang saja. Nanti mengotori tanganmu. Tidak, kata Sabrina. Matanya berkilat jahat. Dia ingin lebih. Dia ingin penghinaan terakhir. Aku mau semua orang lihat. Aku mau buka di sini. Biar semua orang tahu selera rendahan istri Kak Faris. Didorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk mempermalukan Anita sekali lagi, Sabrina meletakkan kotak itu di pangkuannya. Rizky tertawa, mengira ini adalah bagian dari lelucon. Dia merangkul bahu Sabrina, siap untuk menertawakan apapun isi kado itu. Di atas panggung pelaminan yang dihiasi ribuan bunga impor, di bawah sorotan lampu yang hangat, Sabrina bersiap untuk pertunjukan utamanya. Rizky duduk di sebelahnya, terkekeh, masih belum menyadari apapun. Ibu Fatimah berdiri di dekatnya, wajahnya angkuh, menunggu untuk ikut mencemooh. Beberapa kerabat dekat dan teman-teman mulai memperhatikan, tertarik oleh fokus pengantin wanita pada sebuah kado sederhana. Mari kita lihat, kata Sabrina dengan suara yang dibuat-buat ceria, hadiah spesial apa yang diberikan oleh Mbak Anita tersayang. Dengan gerakan kasar, Sabrina merobek kertas kado coklat itu. Dia tidak peduli pada pitanya. Dia mencabiknya begitu saja. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu biasa. Tidak ada ukiran, tidak ada pernis mahal. Hanya kotak kayu polos yang bisa dibeli di toko kerajinan manapun. Sabrina mendengus. Kotak kayu? Dia pikir ini pelajaran kesenian? Dia tertawa, dan beberapa temannya ikut tertawa bersamanya. Dia membuka tutup kotak itu. Rizky mencondongkan tubuhnya, masih dengan senyum lebar di wajahnya, siap untuk ikut menertawakan apapun isinya. Mungkin isinya batu, sayang, guraunya. Tapi isinya bukan batu. Bukan juga perhiasan. Bukan uang. Di dalam kotak itu, hanya ada setumpuk kertas yang terlipat rapi. Sabrina terdiam sejenak. Alisnya berkerut. Dia tertawa lagi, kali ini sedikit kaku. Dokumen? Dia memberiku kerjaan kantor di hari pernikahanku? Benar-benar tidak punya selera. Dia mencoba menjadikannya lelucon, tetapi suaranya terdengar sumbang. Di barisan depan, Pak Hilman, ayah Rizky, memperhatikan dengan seksama. Sebagai seorang pebisnis kawakan, dia tahu betul tampilan dokumen penting. Dan ekspresi menantunya yang baru itu tiba-tiba membuatnya waspada. Sabrina mengambil lembar paling atas. Itu adalah sebuah surat pengantar. Tapi bukan dari Anita. Itu adalah sebuah ringkasan, diketik rapi.
Dia membaca judulnya dalam hati. Ringkasan alokasi dana pernikahan dan investasi patungan, Rizky Pratama dan Faris. Senyum di wajah Sabrina langsung membeku. Ini bukan lelucon. Apa itu, sayang? Tanya Rizky, senyumnya mulai luntur melihat perubahan di wajah istrinya. Anggaran dari wedding organizer? Bukannya semuanya sudah beres kita bayar? Sabrina tidak menjawab. Tangannya mulai gemetar. Dia melempar lembar pertama dan mengambil lembar kedua. Itu adalah salinan laporan rekening koran. Sebuah rekening koran dari bank swasta yang tidak dikenal Rizky, dengan nama pemilik, Sabrina. Di sana tertera dengan jelas, 2 minggu lalu, transfer masuk sebesar 500 juta rupiah. 3 hari kemudian, 300 juta rupiah lagi. Dia membalik lembar berikutnya dengan panik. Sekarang dia tidak lagi membacanya dalam hati. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dia melihat salinan faktur. Vendor bunga fiktif, Mawar Abadi. Lunas. Vendor catering tambahan, Selera Nusantara. Lunas. Nama-nama vendor yang dia dan ibunya ciptakan dari udara kosong. Nama-nama yang mereka gunakan untuk menggelembungkan anggaran dan menipu Rizky serta keluarganya. Sabrina, kamu kenapa? Suara Rizky terdengar khawatir. Sabrina tidak bisa bicara. Dia terus membalik kertas. Tangannya yang gemetar membuat kertas-kertas itu berdesir. Dan kemudian dia melihatnya. Salinan cetak dari percakapan WhatsApp antara dirinya dan Ibu Fatimah. Ibu Fatimah, gimana? SAB? Rizky sudah transfer? Sabrina, sudah, Bu. Tenang saja. Si bodoh Rizky itu buta cinta. Dia tanda tangan apa saja yang aku sodorkan. Ibu Fatimah, bagus. Sudah masuk 500. Bilang saja itu untuk DP rumah di Pondok Indah. Sabrina, hahaha, beres, Bu. Padahal uangnya untuk kita belanja di Paris nanti. Wajah Sabrina kini kehilangan semua warnanya. Riasan pengantin yang mahal itu tidak bisa menyembunyikan kulitnya yang kini sepucat kapur. Dia seperti mayat hidup yang didudukan di singgasana. Dia terus mengaduk-aduk kertas di dalam kotak, seolah-olah berharap menemukan sesuatu yang bisa menyangkal semua ini. Tapi yang dia temukan di bagian paling bawah kotak adalah pukulan terakhir. Sebuah flash drive USB kecil berwarna perak. Di flash drive itu, tertempel secarik label kecil yang ditulis dengan tulisan tangan Anita yang rapi dan tegak. Tulisannya singkat, jelas, dan mematikan. Rekaman audio. Percakapan Ibu Fatimah Sabrina. 10 Oktober, jam 3 sore. Rencana, menjebak si bodoh Rizky. Itu adalah paku terakhir di peti matinya. Kotak kayu itu terlepas dari jemarinya yang lemas. Kotak itu jatuh ke pangkuannya, menumpahkan semua kertas bukti itu ke gaun pengantinnya yang putih bersih. Kertas-kertas dosa itu menodai hari sucinya. Rizky, yang kini benar-benar khawatir, membungkuk untuk membantu. Sayang, kamu. Ucapannya terhenti. Matanya tidak sengaja mendarat di salah satu lembar kertas yang jatuh. Itu adalah cetakan layar WhatsApp. Dia melihat namanya. Dan dia membaca satu kata yang menghancurkan hatinya. Si bodoh Rizky. Rizky membeku. Dia mengambil kertas itu. Dia membaca kalimat di atasnya. Dia membaca kalimat di bawahnya. Dia mengambil kertas lain, salinan rekening koran. Dia melihat jumlah uang yang tidak pernah dia setujui. Waktu seolah berhenti. Rizky perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap wanita yang baru beberapa jam lalu sah menjadi istrinya. Sabrina menatap Rizky. Dia menatap ibunya, yang kini juga terlihat pucat pasi di bawah panggung. Dia menatap ratusan pasang mata tamu yang kini menatapnya dengan bingung. Wajahnya yang tadi merona bahagia kini menjadi pucat pasi seperti mayat. Dia membuka mulutnya. Tidak ada suara yang keluar. Napasnya terengah-engah, seperti ikan yang kehabisan air. Lalu, dia menjerit. Jeritan itu bukan jeritan kecil. Itu adalah jeritan yang melengking, penuh ketakutan, amarah, dan kekalahan telak. Jeritan itu merobek keheningan ballroom, mengalahkan raungan musik orkestra. Musik berhenti seketika. Pemain biola menggesek nadanya dengan canggung. Seluruh tamu, tanpa kecuali, berdiri dari kursi mereka, mata mereka tertuju pada pelaminan. Tidak. Sabrina berteriak, suaranya kini serak. Tidak. Itu bohong. Itu semua bohong. Itu fitnah. Dia mulai meraup kertas-kertas itu, berusaha meremasnya, menyembunyikannya. Tapi Rizky sudah memegang bukti utamanya. Wajahnya yang tadi hangat dan penuh cinta, kini gelap dan dingin seperti badai.
Dia tidak menatap Sabrina. Dia menatap Ibu Fatimah. Apa ini? Tanyanya, suaranya bergetar menahan amarah. Apa maksudnya, si bodoh Rizky? Bu? Pak Hilman, ayahnya, sudah tidak tahan lagi. Dia berjalan cepat, menaiki tangga pelaminan. Wajahnya merah padam. Rizky, berikan ayah kertas-kertas itu. Sekarang. Pak Hilman tidak membuang waktu. Dengan 2 langkah cepat, dia sudah berada di atas panggung. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa kini mengeras seperti batu granit. Dia tidak meminta kertas-kertas itu. Dia merebutnya dari tangan Rizky yang masih gemetar. Matanya yang tajam, mata seorang pebisnis yang telah membangun kerajaan dari nol, memindai lembar pertama. Ayah. Rizky berbisik, suaranya parau. Diam, Rizky, kata Pak Hilman, suaranya rendah dan berbahaya. Dia tidak perlu berteriak untuk membuat seluruh ballroom menahan napas. Dia membaca lembar kedua, lalu ketiga. Wajahnya semakin gelap setiap detiknya. Hadiah dari Anita adalah sebuah mahakarya akuntansi forensik. Itu bukan sekadar tuduhan, itu adalah sebuah audit yang sempurna. Lembar pertama adalah ringkasan. Di sisi kiri, tertera anggaran yang diajukan Sabrina dan Ibu Fatimah kepada Rizky. Totalnya mencapai angka miliaran yang fantastis. Di sisi kanan, tertera biaya sebenarnya dari vendor yang sama, hasil verifikasi Anita. Bunga, catering, gedung, gaun. Perbedaannya sangat jauh. Ada lebih dari 2 miliar rupiah yang menguap. Lembar-lembar berikutnya adalah jejak uang itu. Salinan rekening koran. Anita telah melacaknya dengan cermat. Uang itu mengalir dari rekening perusahaan patungan Rizky dan Faris, yang seharusnya hanya untuk bisnis, ke rekening holding yang baru dibuat. Lalu, dalam hitungan jam, uang itu dipecah dan ditransfer lagi ke sebuah rekening atas nama yang tidak dikenal. Rekening rahasia. Rekening gelap milik Sabrina. Kertas-kertas itu terus bercerita. Ada salinan faktur dari vendor fiktif. Mawar Abadi, Selera Nusantara, dan Platinum Sound, yang ternyata alamatnya adalah sebuah lahan kosong. Semuanya dibayar lunas. Uang itu masuk rekening gelap yang sama. Lalu ada cetakan percakapan WhatsApp. Bukan hanya satu, tapi puluhan. Percakapan antara Ibu Fatimah dan Sabrina yang merinci segalanya. Ibu Fatimah, pastikan kamu pakai alasan catering tambahan untuk teman-teman ayahnya. Rizky tidak akan berani menolak. Sabrina, beres, Bu. Si bodoh itu sudah transfer lagi. Dia benar-benar percaya semua omonganku. Aku bilang saja, ayah nanti malu kalau jamuannya kurang. Dia langsung setuju. Ibu Fatimah, bagus. Ingat, setelah menikah, segera desak dia untuk membelikanmu rumah atas namamu. Pakai alasan anak kita butuh tempat yang lebih privat. Sabrina, hahaha, tentu saja, Bu. Anak ini adalah tiket emas kita. Dia pikir aku mau cepat-cepat menikah karena cinta? Aku mau uangnya. Rizky, yang membaca dari balik bahu ayahnya, merasakan darahnya surut dari wajahnya. Anak kita. Bisiknya. Fitnah. Itu semua fitnah. Ibu Fatimah akhirnya menemukan suaranya. Dia berlari ke kaki panggung, gaun marunnya tersingkap-singkap. Perempuan itu, Anita. Dia yang mengedit semua ini. Dia dendam pada kami. Dia iri pada Sabrina. Percaya padaku, Rizky. Aku ibumu. Sabrina, melihat ibunya bertindak, ikut-ikutan. Dia bangkit, gaun putihnya kini kusut dan ternoda oleh kertas-kertas. Benar? Itu bohong. Rizky, sayang, kamu percaya padaku, kan? Itu semua rekayasa. Dia penyihir. Teriaknya histeris. Rizky menatapnya. Wanita yang dia cintai. Wanita yang dia pikir akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Wajah cantik itu kini terlihat asing, seperti topeng iblis yang mengerikan. Cintanya yang meluap-luap beberapa jam lalu kini menguap, digantikan oleh rasa jijik yang dingin. Pak Hilman mengangkat satu tangannya, menghentikan histeria Ibu Fatimah. Dia menatap wanita itu dengan dingin. Anda bilang ini editan, Bu Fatimah? Anda bilang ini fitnah. Dia membungkuk dan mengambil flash drive USB kecil berwarna perak yang tergeletak di lantai panggung. Dia memegangnya di antara 2 jari. Saya kebetulan selalu membawa asisten saya yang siap dengan laptop untuk presentasi bisnis mendadak. Dia melambai ke seorang pria muda berjas di dekat panggung. Bawa laptopmu ke sini. Sambungkan ke sistem suara. Jangan. Sabrina menjerit panik. Ayah. Jangan.
Wajah Ibu Fatimah kini benar-benar pucat. Pak Hilman, saya mohon jangan permalukan kami. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bicara baik-baik. Suara Pak Hilman menggelegar. Setelah Anda dan putri Anda mencoba menipu putra saya miliaran rupiah. Asisten itu sudah menyambungkan laptop. Ballroom yang tadinya senyap kini tegang menunggu. Pak Hilman mengangguk. Asisten itu menekan play. Tidak ada musik. Yang terdengar adalah suara tawa. Tawarnya Sabrina yang biasa didengar Rizky. Serius, Bu? Aku tinggal bilang saja aku, ngidam, belanja di Paris. Si bodoh Rizky itu pasti akan memberiku kartu kredit tanpa limit. Itu suara Sabrina. Lalu suara Ibu Fatimah. Bagus, Nak, kamu memang pintar. Pastikan dia tidak curiga. Soal kehamilan itu, kamu urus saja surat palsunya. Gampang itu. Dokter langganan ibu bisa atur. Hening. Suara Sabrina lagi, kali ini sedikit ragu. Tapi, Bu, apa ini tidak keterlaluan? Berbohong soal hamil? Suara Ibu Fatimah tertawa. Keterlaluan? Yang keterlaluan itu si Anita. Beraninya dia jadi istri Faris. Ini setimpal. Kita dapat uangnya, Faris bebas dari penyihir itu, dan kamu hidup enak. Rizky itu bodoh karena cinta. Kita hanya memanfaatkan kebodohannya. Itu bukan dosa, itu pintar. Rekaman itu berhenti. Keheningan yang menyusul 1000 kali lebih menusuk daripada jeritan Sabrina. Di meja VIP, Faris menunduk. Dia meremas taplak meja begitu keras, hingga buku-buku jarinya memutih. Faris bebas dari penyihir itu. Kata-kata ibunya sendiri terngiang-ngiang. Dia bukan hanya gagal melindungi istrinya. Dia adalah alasan mengapa istrinya diserang. Dia adalah pion dalam permainan ibunya sendiri. Rizky berjalan perlahan ke arah Sabrina. Gaun pengantin itu kini terlihat seperti kostum Halloween yang konyol. Dia berdiri sangat dekat. Wajahnya tenang, tapi matanya mati. Jadi, bisik Rizky, namun suaranya terdengar jelas di mikrofon yang masih menyala. Tidak ada bayi. Sabrina gemetar. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya terisak. Air matanya merusak riasan mahalnya. Jawab aku. Rizky berteriak, amarah yang ditahannya akhirnya meledak. Apa ada bayi di perutmu? Atau itu juga bohong? Sabrina ambruk ke lantai, menangis meraung-raung. Ampun, Mas. Ampun. Aku cinta sama kamu. Ibu. Ibu yang menyuruhku. Cinta? Rizky tertawa, tawa yang terdengar lebih seperti rintihan kesakitan. Kamu bahkan tidak tahu arti kata itu. Pak Hilman memberi isyarat. 2 petugas keamanan gedung yang sejak tadi siaga langsung naik ke panggung. Pesta selesai, kata Pak Hilman ke mikrofon. Suaranya dingin dan final. Atas nama keluarga saya minta maaf atas tontonan yang tidak menyenangkan ini. Pernikahan ini batal. Dia menoleh ke petugas keamanan. Bawa 2 wanita ini keluar. Jangan biarkan mereka menyentuh apapun. Hubungi polisi. Ini adalah kasus penipuan. Tidak. Tidak. Ibu Fatimah memberontak saat lengannya dipegang. Faris. Tolong ibumu, Nak. Faris. Sabrina menjerit-jerit histeris saat diseret dari panggung. Gaun putihnya terseret di lantai yang kotor. Lepaskan. Aku pengantinnya. Rizky. Rizky, tolong aku. Aku hamil, Mas. Aku benar-benar hamil. Lepaskan. Para tamu terperangah. Mereka menyaksikan adegan itu seperti film. Pengantin wanita dan ibunya diseret keluar ballroom sambil berteriak-teriak. Rizky berdiri mematung di atas panggung, seperti patung yang hancur. Dan di meja VIP, Faris akhirnya mengangkat kepalanya. Dia melihat kekacauan itu. Dia melihat adiknya diseret seperti penjahat. Dia melihat ibunya memanggil-manggil namanya. Dan dia melihat karir bisnisnya, pernikahannya, dan seluruh hidupnya hancur berkeping-keping. Dia menyadari satu hal dengan kengerian yang menusuk. Anita tidak hanya pergi. Anita telah membakar seluruh jembatan. Dan dia, Faris, berdiri tepat di tengah-tengah jembatan itu saat api mulai menjalar. Kisah ini tidak dimulai dengan kebencian. Itu dimulai dengan secangkir kopi. 6 bulan lalu, Anita masih mencoba. Dia masih berusaha menjadi menantu dan istri yang baik. Dia bahkan mengesampingkan egonya dan berhenti dari pekerjaan akuntan senior yang dia cintai. Semua karena Ibu Fatimah berkata, wanita di keluarga kami tidak bekerja. Tugasmu melayani Faris. Anita menurut, tapi otaknya tidak bisa berhenti bekerja.
Dia diam-diam mengambil beberapa pekerjaan akuntansi lepas dari rumah, hanya untuk menjaga keterampilannya tetap tajam. Kecurigaan pertamanya muncul bukan karena hinaan, tapi karena kecerobohan suaminya sendiri. Faris dan Rizky baru saja menandatangani kontrak untuk sebuah proyek properti kecil, sebuah usaha patungan. Rizky menyuntikkan modal besar, sementara Faris mengelola operasional. Dan karena pernikahan Sabrina dan Rizky akan segera berlangsung, Ibu Fatimah mengusulkan ide, brilian. Agar transparan, bagaimana kalau semua biaya pernikahan Sabrina diambil dari rekening perusahaan patungan itu, usulnya suatu malam saat makan malam. Nanti Rizky tinggal potong saja dari profitnya Faris. Adil, kan? Sekalian melatih Sabrina mengelola keuangan rumah tangga. Biar dia yang bantu Faris urus administrasi. Rizky, yang sedang kasmaran, setuju. Faris, yang selalu ingin membahagiakan ibunya, juga setuju. Bagi mereka, itu adalah solusi praktis. Bagi Anita, yang seorang akuntan, itu adalah lonceng alarm yang berbunyi nyaring. Mencampur adukan biaya pesta pribadi dengan keuangan perusahaan adalah resep bencana. Tapi dia diam. Dia sudah tahu suaranya tidak akan didengar. Suatu malam, Faris pulang dengan wajah kusut. Pusing aku, An, keluhnya sambil memijat pelipisnya. Anggaran pernikahan Sabrina ini bengkak terus. Aku tidak mengerti. Sabrina bilang semua vendor maunya dibayar di muka. Rizky sih santai saja, tapi aku yang pusing lihat arus kas perusahaan. Dia membuka laptopnya di meja makan, menunjukkan dashboard keuangan perusahaan. Lihat ini. Tagihan dari Mawar Abadi, untuk bunga saja hampir 500 juta. Memangnya bunganya terbuat dari emas? Anita, sambil membawakan suaminya segelas air hangat, melirik layar laptop. Dia tidak peduli dengan jumlahnya. Matanya tertuju pada nama. Mawar Abadi. Mas, kata Anita pelan, setahuku, Mawar Abadi itu sudah tutup. Bangkrut. 6 bulan lalu. Faris mengerutkan kening. Ah, masa? Mungkin namanya saja yang sama. Sabrina tidak mungkin salah. Dia kan dibantu ibu. Malam itu, setelah Faris tertidur, Anita tidak bisa tidur. Dia membuka laptopnya sendiri. Dia mulai mencari. Benar saja. Mawar Abadi telah dinyatakan pilot. Sebuah tanda bahaya besar berkedip di otaknya. Dia tidak konfront Faris. Dia tahu itu percuma. Faris akan membela ibu dan adiknya. Jadi, dia melakukan apa yang paling dia kuasai. Dia mulai mengaudit. Secara diam-diam, di malam hari, ketika Faris sudah tidur, Anita menggunakan keahliannya. Dia ingat Faris pernah menyimpan kata sandi perbankan bisnisnya di manajer kata sandi bersama mereka, yang mereka gunakan untuk membayar tagihan listrik dan air. Dia membukanya dengan tangan gemetar, merasa bersalah, tetapi didorong oleh firasat yang lebih kuat. Dia masuk. Dan dunianya runtuh. Dia melihat polanya. Tagihan masuk dari vendor. Faris menyetujuinya. Uang ditransfer dari rekening patungan ke rekening vendor. Tapi itu bukan rekening vendor. Itu adalah rekening penampung. Sebuah rekening atas nama perusahaan yang tidak dia kenali. Dia melacak perusahaan itu. Jaya Mandiri Sentosa. Alamatnya terdaftar di sebuah ruko kosong. Tidak ada aktivitas. Murni perusahaan cangkang. Dia bekerja sepanjang malam, melacak jejak digital uang itu. Titik terangnya datang dari kesalahan bodoh Sabrina. Sabrina, dalam kesombongannya, pernah meneruskan email buletin dari sebuah butik mewah di Paris ke Anita, dengan subjek, "Lihat, Mbak. Ini tasku bulan depan. Jangan iri ya." Anita biasanya akan menghapusnya. Tapi malam itu, sesuatu membuatnya berhenti. Dia melihat alamat email pengirim di buletin itu. Bukan email pribadi Sabrina. Itu adalah sebuah alamat email yang aneh, admin.jayams@gmail.com. Jantung Anita berdebar. Jaya Mandiri Sentosa. JMS. Dia menggunakan email itu untuk mereset kata sandi beberapa platform. Dan dia berhasil masuk ke akun pendaftaran domain perusahaan cangkang itu. Dan di sana, terdaftar atas nama Sabrina, adalah rekening bank rahasia. Rekening gelap. Tempat miliaran rupiah uang Rizky dan Faris dikumpulkan. Dia mencetak semuanya. Laporan bank, faktur palsu, bukti pendaftaran perusahaan. Dia sudah punya cukup bukti untuk menjebloskan mereka ke penjara. Tapi dia masih ragu. Ini adalah keluarga suaminya. Pukulan terakhir datang 2 minggu sebelum pernikahan. Ibu Fatimah dan Sabrina datang ke apartemen mereka saat Faris ada di rumah. Mereka pikir Anita sedang sibuk di dapur, menyiapkan minuman.
Mereka duduk di ruang tamu, berbicara dengan suara keras, terlalu bersemangat dengan rencana mereka. Anita, yang sedang memotong buah, tidak sengaja meninggalkan ponselnya di meja konter dapur, yang berbatasan langsung dengan ruang tamu. Aplikasi perekam suaranya menyala. Dia tidak sedang mencoba menjebak mereka. Dia hanya lupa mematikannya setelah merekam catatan untuk klien lepasnya tadi pagi. Ketika dia memutar rekaman itu malam harinya untuk mencari catatannya, dia malah mendengar suara mereka. Dia mendengar rencana, jebakan hamil. Dia mendengar cemoohan, si bodoh Rizky. Dia mendengar tawa iblis mereka, merencanakan liburan mewah mereka. Dan yang paling menyakitkan, dia mendengar ibunya berkata kepada Sabrina, biarkan saja si Anita itu. Nanti setelah kamu menikah, kita buat Faris menceraikannya. Kita bilang dia mandul. Saat itulah hatinya membeku. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri. Ini soal kelangsasan hidupnya. Anita menyimpan semua bukti itu. Dia membuat 2 salinan. 1 set lengkap, berisi semua rincian teknis, dia masukkan ke dalam amplop besar. 1 lagi, yang lebih ringkas, dramatis, dan mudah dicerna, berisi ringkasan, cetakan WhatsApp, dan flash drive audio, dia masukkan ke dalam kotak kayu sederhana. Dia masih tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengan itu. Dia menyimpannya sebagai jaminan. Lalu, hari pernikahan itu tiba. Kursi di sebelah tong sampah. Sampah sepertimu memang pantas duduk di sini. Hinaan Sabrina adalah pelatuknya. Dan ketidakpedulian Faris adalah peluru yang ditembakkan. Di lobi, sebelum dia pergi, dia mampir ke toilet wanita. Dia membuka ponselnya. Dia mengirim 1 email. Email yang sudah dia siapkan di draftnya selama 2 minggu. Penerimanya adalah Pak Hilman, yang emailnya dia temukan di proposal bisnis perusahaan patungan itu, dan disalin ke pengacara pribadi Pak Hilman. Subjeknya, bukti penipuan pernikahan, penting segera. Lampirannya adalah seluruh set bukti lengkap yang dia miliki. Dia menekan, kirim. Lalu dia berjalan keluar, memanggil taksi, dan pergi ke stasiun. Dia tidak memberikan kotak itu pada Sabrina sebagai balas dendam. Dia memberikannya sebagai pernyataan. Sebagai tanda bahwa permainan telah berakhir. Kini, dia duduk di kereta yang melaju dalam gelap, membelah malam. Ponselnya bergetar tanpa henti di dalam tasnya. Panggilan dari Faris. Puluhan panggilan tak terjawab. Dia mengeluarkannya, menatap layar yang menyala dengan nama suaminya. Dengan 1 gerakan tenang, dia menekan tombol daya, menahannya, dan mematikan ponsel itu. Dia menyandarkan kepalanya ke kaca jendela yang dingin. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia merasa bisa bernapas. Ballroom yang tadinya riuh oleh musik dan tawa, kini senyap. Senyap yang memekakan, hanya diisi oleh isak tangis histeris Sabrina yang menggema dari kejauhan saat dia diseret melewati lobi, dan teriakan-teriakan putus asa Ibu Fatimah yang memanggil nama Faris. Para tamu, yang berjumlah ratusan, berdiri kaku di antara meja-meja mereka. Piring-piring berisi makanan pesta yang mahal terlantar begitu saja. Di atas panggung, Rizky berdiri seperti patung tragedi. Wajahnya yang tampan kini kosong, matanya menatap lurus ke kue pernikahan 9 tingkat di sebelahnya. Kue itu, simbol cinta mereka, kini terlihat seperti monumen kebohongan yang mengejek. Dia tidak bergerak. Dia bahkan tidak berkedip. Dia hancur dari dalam. Pak Hilman, ayahnya, adalah satu-satunya orang yang bergerak dengan tujuan. Wajahnya merah padam karena amarah, tetapi suaranya tetap terkendali, dingin, dan mematikan. Dia mengambil mikrofon dari pembawa acara yang gemetaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang saya hormati, suaranya menggelegar, memecah kesunyian. Atas nama keluarga besar saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tontonan yang tidak pantas ini. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel, berpura-pura memeriksa waktu, tetapi sebenarnya mereka merekam. Gosip terbesar tahun ini sedang terjadi di depan mata mereka. Pesta ini, lanjut Pak Hilman, dan pernikahan ini, secara resmi saya nyatakan batal. Gemerisik suara terkejut terdengar di seluruh ruangan. Batal. Bukan hanya resepsinya, tapi pernikahannya. Pak Hilman adalah orang yang memegang kata-katanya. Dia menoleh ke tim pengacaranya, yang sudah berdiri di sisi panggung. Urus pembatalannya segera. Saya mau nama baik keluarga saya bersih dari penipuan ini. Dia kemudian menatap para tamu lagi. Silakan nikmati hidangan yang terlanjur disajikan, atau jika Anda berkenan, Anda boleh pulang.
Sekali lagi, saya minta maaf. Selamat malam. Itu adalah perintah. Para tamu mulai bergerak perlahan, canggung. Sebagian besar berjalan menuju pintu keluar, berbisik-bisik dengan penuh semangat. Luar biasa, kata seorang wanita. Saya tahu keluarga Fatimah itu licik, tapi sampai menipu hamil, itu rekor baru. Yang lain berkata, tapi siapa wanita berhijab tadi? Yang memberi kado? Dia pahlawannya. Dia membongkar semuanya. Di meja VIP, Faris duduk membatu. Dia tidak mendengar bisikan itu. Dia tidak melihat para tamu yang pulang. Dia hanya menatap satu titik. Kursi lipat besi yang reot di sudut belakang, di sebelah tong sampah yang kini terlihat sangat jelas karena sebagian besar ruangan sudah kosong. Dia melihat ke kursinya sendiri, di meja VIP, di sebelah ibunya yang kini sudah diseret keluar. Lalu dia melihat ke kursi sampah itu. Dan dia sadar. Penghinaan itu, kursi itu, bukan hanya ditujukan untuk Anita. Itu adalah jebakan yang disiapkan oleh ibu dan adiknya. Mereka tahu Anita terlalu pintar. Anita, dengan latar belakang akuntansinya, adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa mencium kebusukan ini. Mereka harus menyingkirkannya. Mereka sengaja menempatkannya di sana, menghinanya dengan cara paling vulgar, berharap Anita akan marah, membuat keributan, sehingga mereka punya alasan untuk mengusirnya sebelum dia bisa melakukan apa-apa. Atau, mereka berharap dia akan diam dan menderita, lalu pulang dengan sakit hati, sementara mereka melanjutkan penipuan mereka. Mereka tidak pernah menyangka pilihan ketiga. Bahwa Anita tidak akan marah dan tidak akan menderita dalam diam. Dia akan menyerang balik. Dengan cara yang paling cerdas, paling sunyi, dan paling mematikan. Faris bebas dari penyihir itu. Kata-kata ibunya dari rekaman audio itu kembali terngiang. Dia meremas kepalanya. Dia, Faris, adalah domba kurban dalam permainan ini. Ibunya bersedia menghancurkan pernikahan putranya sendiri demi uang. Dan dia, seperti anak bodoh, membiarkannya. Dia memilih nama baik keluarga daripada membela istrinya. Dan sekarang, ironisnya, nama baik itu hancur berkeping-keping dan istrinya hilang. Anita, gumamnya. Dia bangkit dari kursinya. Gerakannya begitu tiba-tiba sehingga beberapa tamu yang tersisa menoleh. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli pada Rizky yang masih membatu di panggung. Dia tidak peduli pada Pak Hilman yang sedang menelepon polisi. Dia hanya peduli pada satu hal. Dia berlari. Dia berlari keluar dari meja VIP, melintasi lantai dansa yang kosong. Dia melompati pita-pita dekorasi yang berjatuhan. Para tamu menyingkir, menatapnya dengan aneh. Dia tidak peduli. Anita, teriaknya saat dia sampai di lobi. Lobi itu sudah sepi, hanya ada beberapa petugas keamanan yang berjaga. Apa Anda lihat istri saya? Wanita berhijab biru? Petugas keamanan itu menggeleng. Sudah pergi dari tadi, Pak. Sebelum keributan. Kemana? Tidak tahu, Pak. Faris berlari keluar pintu kaca otomatis, ke jalan raya yang bising. Udara malam yang lembab menerpa wajahnya. Anita, teriaknya lagi, suaranya tenggelam oleh deru klakson. Tidak ada jawaban. Dia panik. Dia merogoh sakunya, tangannya gemetar hebat saat mengeluarkan ponsel. Ada satu pesan baru dari Anita, dikirim mungkin 1 jam yang lalu, saat dia masih duduk di meja VIP seperti orang bodoh. Pesan itu singkat, aku sudah pergi, Mas. Hadiah untuk Sabrina sudah kuberikan. Di bawah pesan itu, ada puluhan panggilan tak terjawab darinya. Panggilan-panggilan yang dia lakukan dengan panik setelah melihat Anita pergi, panggilan-panggilan yang mati karena ponsel Anita kini tidak aktif. Dia mencoba meneleponnya lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Faris merosot. Dia terduduk di tepi pot tanaman besar di lobi gedung, tidak peduli dengan pandangan orang. Dia menatap layar ponselnya. Pesan, aku sudah pergi, itu terasa seperti vonis mati. Dia baru menyadari. Kursi di dekat sampah itu bukan hanya untuk Anita. Kursi itu adalah cerminan dari di mana posisinya di mata keluarganya sendiri. Dan sekarang, dia duduk di sana sendirian. Istrinya, satu-satunya orang yang tulus di hidupnya, telah pergi. Faris tidak ingat bagaimana dia mengemudi pulang. Seluruh perjalanan dari gedung pesta ke apartemen mereka terasa kabur. Pikirannya dipenuhi oleh rekaman suara ibunya, jeritan adiknya, tatapan kosong Rizky, dan yang paling menghantuinya, tatapan tenang Anita saat memberikan kotak itu. Tatapan mata yang sudah pasrah, yang sudah tahu bahwa dia tidak akan dibela.
Dia membuka pintu apartemen mereka. Sunyi. Padahal baru pukul 10 malam. Biasanya, jika Anita di rumah, akan tercium aroma teh herbal, dan terdengar suara lembut dari laptopnya saat dia bekerja. Tapi malam ini, keheningan itu terasa berat, menekan dadanya hingga sesak. Dia menyalakan lampu. Semuanya rapi. Terlalu rapi. Seperti tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Aroma Anita masih samar-samar tertinggal di udara, aroma sabun melati dan kain bersih. Tapi orangnya sudah tidak ada. Lalu dia melihatnya. Di atas meja makan yang digosok mengkilap, tempat mereka biasa sarapan bersama, tergeletak 3 benda. Sebuah amplop putih bersih. Di atas amplop itu, tergeletak kunci mobil pemberian Faris yang selalu Anita pakai. Dan di samping kunci itu, berkilauan di bawah cahaya lampu, adalah cincin kawin emas putih mereka. Jantung Faris serasa diremas. Dia berjalan mendekat dengan kaki yang terasa seperti timah. Tangannya gemetar saat mengambil amplop itu. Cincin itu terasa dingin saat dia menyentuhnya. Dia membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas. Bukan surat panjang yang penuh amarah atau tangisan. Itu adalah tulisan tangan Anita yang rapi dan lugas, tulisan seorang akuntan yang presisi. Isinya singkat. Mas Faris. Selama ini aku diam bukan karena aku lemah. Aku diam karena aku masih berharap kamu akan melihat. Malam ini aku sadar, kamu tidak akan pernah melihatku. Kamu hanya melihat ibumu dan adikmu. Aku sudah melindungimu semampuku. Uang perusahaanmu yang hampir habis mereka kuras, aku sudah mengamankannya. Bukti-bukti yang kuberikan pada Sabrina hanyalah salinannya. Seluruh data keuangan dan bukti penipuan mereka yang asli sudah kuberikan pada pengacara Pak Hilman. Perusahaanmu dan nama baikmu, setidaknya yang tersisa, akan aman dari tuntutan keluarga Rizky. Aku sudah melakukan tugasku sebagai istrimu untuk yang terakhir kali. Sekarang, lindungi dirimu sendiri. Anita. Faris terduduk di kursi makan. Kertas itu jatuh dari tangannya. Dia membenamkan wajahnya di kedua telapak tangannya, dan untuk pertama kalinya malam itu, dia menangis. Dia tidak menangisi ibunya. Dia tidak menangisi adiknya. Dia menangisi kebodohannya sendiri. Dia menangisi pria pengecut yang dia lihat di cermin setiap pagi. Aku sudah melindungimu semampuku. Kalimat itu menghantamnya. Anita, wanita yang dia biarkan dihina, wanita yang dia anggap terlalu kaku, dan tidak bisa berbaur, adalah satu-satunya orang yang berdiri di antara dia dan kehancuran finansial total. Sementara dia sibuk menjaga nama baik keluarga, Anita sibuk menyelamatkan masa depannya. Sekarang, lindungi dirimu sendiri. Itu bukan permintaan. Itu adalah perintah. Sebuah tes terakhir. Rasa sedih yang melumpuhkan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah. Tapi bukan amarah buta. Ini adalah amarah yang terfokus. Dia bangkit. Pria yang penurut dan selalu berkata, "Iya, Bu, telah mati di gedung pesta tadi." Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Anita telah memberinya jalan. Faris berjalan ke ruang kerjanya. Dia membuka brankas tersembunyi di balik lukisan pemandangan. Brankas yang dia pasang untuk melindungi dokumen penting ibunya. Ibu Fatimah, dalam arogansinya, percaya bahwa brankas di rumah putranya adalah tempat raman. Faris memasukkan kodenya. Dia membukanya. Di sanalah semuanya berada. Bukan salinan. Bukan cetakan. Tapi yang asli. Laptop lama Ibu Fatimah. Buku cek berisi tanda tangan palsu. Bahkan beberapa sertifikat palsu yang mereka gunakan untuk jaminan pinjaman fiktif. Ibunya adalah penipu ulung, dan Sabrina adalah murid kesayangannya. Dia mengambil semuanya. Dia tidak ragu-ragu. Dia memasukkan semuanya ke dalam tas kerja besar. Dia tidak berganti pakaian. Masih mengenakan setelan jas pestanya yang mahal, dia keluar dari apartemen. Dia tidak lagi terlihat seperti suami yang patah hati. Dia terlihat seperti seorang eksekutor. Dia mengemudi, kali ini dengan mantap, menembus malam. Tujuannya bukan rumah ibunya. Tujuannya adalah kantor polisi pusat, tempat dia tahu Pak Hilman akan membuat laporannya. Dia tiba di kantor polisi yang terang benderang oleh lampu neon. Suasananya sibuk. Dia melihat beberapa wartawan di lobi, jelas sudah mencium bau berita besar. Dia berjalan lurus ke meja resepsionis. "Saya Faris," katanya dengan suara tenang dan berat. "Saya di sini untuk menyerahkan bukti tambahan terkait kasus penipuan yang dilaporkan oleh Pak Hilman. Pelakunya adalah Ibu Fatimah dan Sabrina." Petugas di meja itu terkejut. "Anda, keluarga mereka?"
Saya putra dan kakak mereka, kata Faris, tanpa berkedip. Dan saya adalah saksi kunci. Saat itulah dia melihat mereka. Di ruang tunggu yang dibatasi kaca, duduk di kursi besi yang keras, adalah ibu dan adiknya. Tidak ada lagi gaun mewah. Sabrina menangis terseduh-seduh, riasannya luntur, terlihat menyedihkan. Ibu Fatimah, sebaliknya, terlihat marah. Wajahnya garang, menatap Faris dengan kebencian. Faris, teriak Ibu Fatimah, menggedor-gedor kaca. Keluarkan ibu dari sini. Apa yang kamu lakukan? Tuntut perempuan sialan itu. Tuntut Anita. Dia yang memfitnah kita. Faris menatap ibunya. Untuk pertama kalinya, dia tidak melihat seorang ibu. Dia melihat seorang kriminal. Dia tidak menjawab. Dia hanya memalingkan wajahnya. Saat itulah seorang pria berjas rapi dan berkacamata menghampirinya. Pria itu terlihat tenang dan profesional. Pak Faris? Tanyanya. Ya, jawab Faris, mengira dia adalah pengacara yang ditunjuk Pak Hilman. Saya Bima, pengacara dari Ibu Anita, kata pria itu dengan tenang, menyerahkan sebuah map tebal berwarna biru. Faris membeku. Anita, dia baik-baik saja? Di mana dia? Klien saya ada di tempat yang aman, itu saja yang perlu Anda tahu, kata pengacara itu. Saya hanya diperintahkan untuk menyerahkan ini kepada Anda setelah Anda tiba di sini. Faris menatap map di tangannya. Apa ini? Gugatan cerai, jawab pengacara Bima. Ibu Anita sudah menandatanganinya seminggu yang lalu. Dia sudah tahu ini akan terjadi. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Pengacara itu melanjutkan. Semua aset atas nama Ibu Anita sudah diamankan. Dia tidak menuntut apa-apa dari Anda. Dia hanya ingin bebas. Keputusan Anda untuk menyerahkan bukti ini malam ini sangat mulia, Pak. Tapi itu tidak mengubah apa-apa. Prosesnya akan kami lanjutkan besok pagi. Faris berdiri mematung di lobi kantor polisi. Di satu sisi, dia memegang tas berisi bukti yang akan menjebloskan keluarganya ke penjara. Di sisi lain, dia memegang surat cerai dari wanita yang dia cintai. Dia telah membuat pilihannya. Dia melakukan hal yang benar. Tapi dia terlambat. Beberapa bulan berlalu, namun badai yang dimulai di malam pernikahan itu belum juga reda. Kasus, kado pernikahan beracun, begitu media menjulukinya, menjadi santapan publik. Skandal itu sempurna. Ada cinta, pengkhianatan, uang miliaran, dan drama keluarga tingkat tinggi. Setiap persidangan selalu dipenuhi oleh wartawan. Bagi Ibu Fatimah dan Sabrina, hari-hari di luar ruang sidang sama buruknya dengan di dalam. Mereka dibebaskan dengan jaminan yang sangat besar oleh Pak Hilman, bukan karena kasihan, tetapi agar dia bisa menuntut mereka dalam keadaan mereka tidak berdaya secara finansial. Semua aset mereka dibekukan. Rumah mewah keluarga disita oleh bank, karena Ibu Fatimah ternyata juga menggadaikannya secara ilegal. Reputasi sosial mereka tidak hanya hancur, tetapi lumat menjadi debu. Teman-teman sosialita yang dulu sering minum teh bersamanya, kini pura-pura tidak kenal. Butik-butik mewah yang dulu memberikan mereka perlakuan VVIP kini, menolak kartu kredit mereka yang diblokir. Di ruang sidang, drama yang sesungguhnya terjadi. Pengacara yang disewa Pak Hilman adalah tim terbaik di kota itu. Mereka membongkar segalanya. Mereka menghadirkan saksi, dari pemilik vendor asli yang namanya dicatut, hingga ahli perbankan yang melacak aliran dana. Bukti-bukti yang diberikan Anita, yang dikirimkan ke pengacara Pak Hilman, begitu lengkap dan rapi sehingga tidak terbantahkan. Itu adalah sebuah mahakarya audit. Ibu Fatimah dan Sabrina, yang kini hanya didampingi pengacara pro bono yang tidak berpengalaman, mencoba melawan. Strategi mereka hanya satu, menyangkal dan menyalahkan Anita. Itu semua fitnah dari wanita itu, Yang Mulia, teriak Ibu Fatimah dari kursi saksi, menunjuk-nunjuk ke udara. Anita, dia penyihir. Dia mengedit semua bukti itu. Dia menggunakan ilmunya untuk menghancurkan keluarga saya karena dia iri. Dia mandul dan dia tidak ingin adik iparnya bahagia. Hakim, seorang wanita parubaya yang tegas, mengetuk palunya. Ibu saksi, jaga ucapan Anda. Jawab pertanyaan jaksa. Apakah ini rekening bank Anda? Saya tidak tahu. Saya dijebak. Giliran Sabrina. Dia mencoba taktik yang berbeda. Dia menangis. Dia terus-menerus memegangi perutnya, seolah-olah dia benar-benar hamil. Saya hanya mencintai Mas Rizky, Yang Mulia, isaknya. Saya tidak tahu apa-apa tentang uang. Saya hanya menuruti ibu saya. Dan saya sedang hamil. Tolong kasihanilah anak saya yang tidak berdosa. Rizky,
yang duduk di kursi penuntut bersama ayahnya, membuang muka dengan jijik. Air mata itu tidak lagi mempan. Tim pengacara Pak Hilman sudah mengantisipasi ini. Yang mulia, terkait klaim kehamilan terdakwa Sabrina, kami memohon agar pengadilan memerintahkan tes medis independen dari rumah sakit yang ditunjuk pengadilan. Ini krusial untuk membuktikan sejauh mana perencanaan penipuan ini. Permohonan itu dikabulkan. Minggu berikutnya, hasil tes itu dibacakan di pengadilan. Tidak ada jejak kehamilan. Tidak pernah ada. Fakta medis itu memukul telak kebohongan Sabrina. Penonton di ruang sidang bergemuruh. Sabrina, yang kehabisan akal, pingsan di kursinya. Tapi tidak ada yang peduli. Itu adalah pingsan yang sia-sia. Puncak dari persidangan adalah ketika saksi terakhir dipanggil. Saksi, Faris. Faris berjalan ke depan. Dia terlihat lebih kurus. Wajahnya lelah, tetapi matanya tajam dan fokus. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang bimbang. Dia sudah bercerai secara resmi dari Anita sebulan yang lalu. Dia telah kehilangan istrinya, keluarganya, dan perusahaan patungannya yang kini diambil alih penuh oleh Rizky sebagai bagian dari ganti rugi. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia berdiri di mimbar, bersumpah di bawah kitab suci. Dia tidak menatap Ibu Fatimah atau Sabrina, yang kini menatapnya dengan campuran antara harapan dan kebencian. Pak Faris, tanya jaksa. Anda mengenali dokumen-dokumen ini? Jaksa mengangkat tas besar berisi bukti-bukti yang diserahkan Faris di kantor polisi malam itu. Ya, saya mengenalnya, jawab Faris, suaranya tenang dan jelas. Itu adalah dokumen-dokumen yang saya ambil dari brankas pribadi di rumah saya. Brankas itu digunakan oleh ibu saya, Ibu Fatimah. Bisakah Anda menjelaskan isinya? Faris menjelaskan. Dia membedah satu persatu, laptop lama ibunya, buku cek palsu, sertifikat bodong. Dia menjelaskan bagaimana ibunya mengajarinya cara mempercantik laporan keuangan sejak dia remaja. Dia menjelaskan bagaimana ibunya dan Sabrina merencanakan proyek pernikahan, ini sebagai cara untuk menguras kekayaan Rizky. Dia berbicara tanpa emosi, seolah-olah dia sedang membacakan laporan audit, sama seperti yang biasa dilakukan Anita. Anda sadar bahwa kesaksian Anda akan memberatkan ibu kandung dan adik kandung Anda. Faris berhenti sejenak. Dia menelan ludah. Ya, saya sadar. Lalu mengapa Anda melakukannya? Faris akhirnya mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, dia menatap ibunya. Ibu Fatimah menggelengkan kepalanya pelan, matanya memohon, mengancam. Faris, jangan. Desisnya dari kursi terdakwa. Saya melakukannya, kata Faris, suaranya kini bergetar sedikit, bukan karena ragu, tapi karena kebenaran. Karena kebenaran harus diungkap. Karena penipuan ini tidak hanya menghancurkan Pak Rizky dan keluarganya, tapi juga menghancurkan hidup saya. Dan menghancurkan satu-satunya orang baik yang pernah saya kenal. Dia tidak menyebut nama Anita, tapi semua orang di ruangan itu tahu siapa yang dia maksud. Itu adalah paku terakhir. Kesaksian anak kandung. Hari putusan tiba. Ruang sidang penuh sesak. Ibu Fatimah dan Sabrina, kini mengenakan baju tahanan berwarna oranye, masuk dengan tangan di borgol. Mereka tidak lagi menangis. Wajah mereka kosong. Hakim membacakan putusannya dengan suara tegas. Setelah menimbang semua bukti, kesaksian, dan fakta yang terungkap di persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kedua terdakwa, Ibu Fatimah dan Sabrina, telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan berencana, serta pemalsuan dokumen. Hakim itu menatap tajam kedua terdakwa. Apa yang Anda berdua lakukan bukan hanya kejahatan finansial. Anda telah merusak institusi suci pernikahan. Anda telah memanipulasi cinta. Anda telah menghancurkan kepercayaan. Dan Anda telah berbohong di bawah sumpah tentang kehamilan, sebuah kebohongan yang keji. Untuk terdakwa Sabrina, lanjut Hakim, atas perannya dalam penipuan aktif dan kebohongan publik, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun. Sabrina terkesiap, tubuhnya limbung. Dan untuk terdakwa Ibu Fatimah, suara Hakim semakin keras, sebagai dalang utama dari seluruh kejahatan ini, yang telah meracuni pikiran putrinya sendiri, dan dengan sengaja merencanakan penipuan ini dari awal, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun. Tidak. Jeritan Ibu Fatimah memenuhi ruangan. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ibu. Sabrina meraung, kini bukan lagi tangisan palsu, tapi tangisan putus asa yang nyata. Ibu. Kedua wanita itu diseret keluar oleh petugas. Mereka saling berteriak, saling menyalahkan.
Ini semua salahmu, jerit Sabrina. Seandainya kamu tidak serakah. Diam kamu, anak bodoh, balas Ibu Fatimah. Seandainya kamu tidak sebodoh itu. Karma telah selesai menjalankan tugasnya. Pintu penjara yang berat tertutup di belakang mereka. Di luar, Faris berdiri di bawah hujan gerimis. Dia tidak merasa menang. Dia tidak merasa lega. Dia hanya merasa kosong. Dia membuka payung dan berjalan pergi, sendirian, memulai hidup barunya sebagai seorang pria tanpa keluarga dan masa lalu yang kelam. 2 tahun kemudian, di sebuah gedung perkantoran modern di jantung kawasan bisnis Jakarta, sebuah papan nama dari kaca buram terpampang di pintu masuk. Anita Rekan, firma konsultasi akuntansi dan audit. Di dalam, suasananya tenang, profesional, dan sibuk. Anita, mengenakan blazer abu-abu muda di atas gamisnya, dan hijab berwarna pastel yang serasi, sedang duduk di meja kerjanya yang besar dan terbuat dari kayu ek. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita yang terintimidasi. Wajahnya tenang, memancarkan aura kepercayaan diri dan otoritas yang damai. Dia sedang meninjau laporan audit di layar komputernya. Dia telah membangun kembali hidupnya dari nol. Setelah perceraiannya, dia menggunakan sisa tabungannya dan keahliannya yang tak ternilai untuk membuka firma konsultasi kecil. Dalam 2 tahun, firmanya tumbuh pesat. Dia terkenal sebagai akuntan yang lurus, teliti, dan tidak bisa disuap. Klien-klien besar berdatangan, menghargai integritasnya. Dia tidak kaya raya, tetapi dia lebih dari cukup. Dia mandiri secara finansial, dan yang terpenting, dia damai. Dia tidak pernah lagi berhubungan dengan Faris atau keluarga Rizky. Baginya, itu adalah bab yang sudah ditutup rapat. Ponsel di mejanya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal. Biasanya dia akan mengabaikannya saat sedang bekerja, tapi sesuatu mendorongnya untuk menjawab. Halo, Anita. Anita membeku. Dia mengenali suara itu. Suara yang lebih berat, lebih lelah, tapi tidak salah lagi. Itu Faris. Dia diam sejenak, mengumpulkan ketenangannya. Halo, Mas Faris. Jawabnya, suaranya datar, profesional. Terdengar helaan napas berat dari seberang. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meneleponmu. Aku ingin minta maaf. Lagi. Anita bersandar di kursinya. Sudah aku maafkan sejak lama, Mas. Bukan, kata Faris cepat. Bukan maaf yang seperti itu. Aku minta maaf bukan karena aku ingin dimaafkan. Aku minta maaf karena aku harus mengatakannya. Aku minta maaf karena aku pengecut. Aku minta maaf karena aku membiarkanmu melalui semua itu sendirian. Aku minta maaf karena aku buta. Aku baru saja keluar dari toko buku. Aku melihatmu di majalah bisnis. Wanita inspiratif tahun ini. Anita tersenyum tipis. Itu hanya majalah. Bagiku bukan, suara Faris terdengar parau. Aku sekarang bekerja sebagai manajer logistik di Surabaya. Hidupku sederhana. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan, itu memberiku pelajaran. Kesaksianku di pengadilan, itu adalah satu-satunya hal benar yang aku lakukan dalam hidupku. Dan aku melakukannya karena kamu. Keheningan menyelimuti percakapan itu. Aku senang kamu baik-baik saja, Mas, kata Anita akhirnya, tulus. Aku harus kembali bekerja. Ada klien yang menunggu. Ya, tentu saja, kata Faris, terdengar sedikit kecewa, tapi mengerti. Jaga dirimu baik-baik, Anita. Kamu pantas bahagia. Kamu juga, Mas. Selamat tinggal. Anita menutup telepon. Dia tidak merasa sedih. Dia tidak merasa marah. Dia hanya merasa selesai. Benar-benar selesai. Dia menatap keluar jendela kantornya. Kota terbentang di bawahnya. Dia bebas. Dia menang. Di hari yang sama, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah lembaga pemasyarakatan wanita, jam berkunjung baru saja dimulai. Ruangan itu pengap, panas, dan berbau keringat serta disinfektan. Para narapidana, mengenakan seragam oranye yang pudar, duduk berhadapan dengan keluarga mereka, dipisahkan oleh meja kayu yang kotor. Di sudut ruangan, 2 wanita duduk berhadapan. Tidak ada yang mengunjungi mereka. Mereka hanya duduk di sana, karena jam wajib berkumpul di luar sel. Itu adalah Ibu Fatimah dan Sabrina. Waktu tidak berbelas kasihan pada mereka. Ibu Fatimah, yang dulu angkuh dengan rambut disasak tinggi, kini terlihat tua dan kuyu. Rambutnya menipis dan beruban, diikat seadanya. Wajahnya penuh kerutan kebencian. Sabrina,
yang dulu cantik seperti putri, kini terlihat kusam. Kulitnya pucat, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis dan kurang tidur. Sisa-sisa kecantikannya telah luntur oleh kenyataan pahit kehidupan penjara. Gara-gara kamu, desis Ibu Fatimah, suaranya serak. Ini adalah pertengkaran yang sama seperti yang mereka lakukan setiap hari selama 2 tahun terakhir. Seandainya kamu tidak sebodoh itu. Seandainya kamu tidak menjerit. Seandainya kamu ikuti saja rencanaku. Sabrina menatap ibunya dengan mata mati. Rencana ibu? Rencana ibu yang membawa kita ke sini. Aku sudah bilang jangan serakah. Kita ambil sedikit saja. Tapi ibu tidak. Ibu mau semuanya. Ibu yang serakah. Aku serakah? Ibu Fatimah tertawa mengejek. Aku serakah untuk siapa? Untuk kamu, anak tidak tahu diuntung. Supaya kamu bisa hidup enak. Supaya kamu bisa pamer. Aku tidak peduli. Aku benci ibu. Jerit Sabrina, suaranya tertahan agar tidak didengar penjaga. Ibu menghancurkan hidupku. Lihat aku sekarang. Aku jelek. Aku di sini. Ini semua salah ibu. Salahku? Bentak Ibu Fatimah. Matanya menyala. Ini semua salah perempuan sialan itu. Ini semua salah Anita. Seandainya dia mati saja. Sabrina tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Menatap tangannya yang kapalan karena kerja paksa di Binatu penjara. Dia menangis dalam diam, bukan karena penyesalan atas kejahatannya, tapi karena penyesalan atas nasibnya. Di luar, matahari bersinar terik. Di kantornya yang sejuk, Anita tersenyum. Seorang klien baru saja menyetujui kontrak besar. Dia berdiri, merapikan hijabnya, dan berjalan ke ruang rapat, siap untuk masa depan yang telah dia bangun sendiri, di atas puing-puing masa lalu yang telah dia tinggalkan.